Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Pendidik, serta kakak-kakak kelas 12 yang saya banggakan. Menjadi dewasa ialah sebuah pilihan, akan tetapi yang tidak bisa dihindari ialah menjalani hidup karena memang sudah tumbuh dan menempatkan diri pada posisi saat itu juga. بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما. Bapak Muhammad Amin yang saya hormati, terima kasih Bapak bersedia menyempatkan waktu dan sudah mungkin sudah menjadi bagian dari sama bakti ya Pak ya, karena setiap waktu yang kami minta beliau selalu menyempatkan di sela-sela kesibukannya. Terima kasih Pak Muhammad Amin. Ibu Bapak 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 Ibu Dewan Pendidik dan wabil khusus anak-anak sekalian kelas 12 yang Bapak juga yang mengatakan puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia pada hari ini 5 Agustus 2024 kita bisa mengagendakan kegiatan rangkaiannya adalah untuk ya kalau boleh dibilang mengkali memberikan masukan, memberikan arahan, memberikan sehat kaitannya dengan persiapan kalian kelas 12 menghadapi momen-momen yang paling diharapkan dan paling ditunggu dan bahkan juga paling diimpikan, yaitu masuk perguruan tinggi di tahun 2025. Ini adalah merupakan bagian dari ikhtiar upaya kita mempersiapkan kalian, mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi menyongsong SNMPTN UTBK tahun 2025. Kenapa dilaksanakan jauh-jauh hari lebih awal kalian masuk kelas 12? Supaya kalian mempunyai persiapan yang panjang, bisa menghitung, bisa mengkalkulasi, bisa merencanakan, bisa membuat program. Plan A-nya apa, plan B-nya apa, sampai bahkan Bapak Muhammad menyatakan plan-nya sampai Z, A sampai Z. Jadi bukan sekedar kalau nggak bisa ini ke sini, kalau nggak bisa itu yang ono tadi bisa. Jadi semuanya harus dipersiapkan secara matang. Jadi oleh karena itu, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Amin yang sudah menyediakan waktu, kesempatannya memberikan memberikan arahan, memberikan motivasi. Karena sebenarnya dengan motivasi dan strategi, tips dan trik untuk menuju kampus impian. Bermimpilah kalian dan besok pagi wujudkan. Artinya apa? Kalau kita punya goal, kita punya tujuan, kita punya mimpi, kita harus punya strategi, kita harus punya rencana, kita harus melakukan berproses untuk mencapai mimpi itu. Jadi kalau mimpi hanya sekedar menjadi mimpi, tidak diwujudkan dengan kenyataan, mungkin tidak ada artinya. Tapi dengan berani bermimpi, kalian akan membuat strategi, kalian akan membuat proses, kalian akan berusaha keras untuk mencapai mimpi itu. Ada beberapa kata bijak yang saya kutip. Setiap langkah kecil yang kalian ambil, setiap langkah kecil yang kalian ambil, artinya kalian memulai dengan langkah kecil itu, maka akan membawamu lebih dekat kepada mimpi itu. Maka teruslah bergerak. Jadi kalau kalian sudah melangkah, memulai langkah itu, dan berarti Anda atau kalian semakin dekat kepada mimpi itu. Dengan catatan terus bergerak, terus bergerak, terus berusaha. Bekerja keraslah untuk menjadi baik.
bekerja keras untuk menjadi baik, dan bekerja yang lebih keras untuk menjadi yang terbaik. Jadi kerja keras saja tidak cukup, sepanjang dan selama tidak ditingkatkan kerja keras itu, usaha itu, upaya itu untuk menjadi yang terbaik. Tidak perlu menjadi hebat untuk memulai, tapi kalian harus memulai untuk bisa menjadi lebih hebat. Jadi untuk memulai itu nggak harus hebat, tapi kalau sudah mulai, teruslah lakukan itu untuk menjadi yang paling hebat. Selalu ada harapan untuk mereka yang sering berdoa, ini kaitannya dengan doa. Dan selalu ada jalan bagi mereka yang cuma berusaha. Jadi kalau hanya doa saja, tapi tidak pernah berusaha, tidak pernah melakukan proses upaya untuk mencapai mimpi-mimpi itu, mustahil. Ya, hanya doa tapi tidak ada usaha. Jadi antara doa dan usaha harus balance. Ya, jadi ingat sekali lagi, selalu ada harapan untuk mereka yang sering berdoa, dan selalu ada jalan bagi mereka yang gemar berusaha. Jadi dua-duanya. Dan yang terakhir, jangan pernah meragukan dirimu sendiri karena kamu mampu atau kalian mampu untuk meraih yang kalian impikan. Percayalah. Jadi artinya apa? Harus sadar bahwa kita punya potensi. Tidak asal minder, nggak usah nervous. Semua orang punya potensi dan kita tinggal siap atau tidak untuk berkompetisi. Itu saja. Barangkali beberapa kata bijak ini bisa memberikan motivasi kepada Anda untuk senantiasa selalu berusaha, ya, mencari jalan untuk mencapai mimpi yang sudah kita inginkan. Jadi sekali lagi, silakan bermimpi, percayalah. Yang penting mimpi itu besok pagi kita wujudkan. Insya Allah semuanya mendapatkan yang terbaik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga persiapan yang mau kedinasan. Kenapa kok Akmil tahun ini berubah? Kenapa kok Akpol bikin geger tahun ini? Pantuhir baru kemarin selesai di akhir Juli, ya. Kita akan beritahukan apa saja perubahannya dan juga pembekalan buat yang mau tes kerja. Kalau memang pilihan Pak, saya mau kerja dulu Pak, monggo. Bekalnya tahu nggak kira-kira tes kerja itu apa? Kita beritahukan hari ini Pak. Jadi insya Allah ini 2 sesi, saking panjangnya 2 sesi, ada breaknya dulu, kita akan jeda. Ya, oke, semangat Anda semua, dan ini tidak akan diulang, hanya sekali ini aja. Ya, sudah, suaranya akan diulang. Mohon maaf, sebentar dulu, suaranya mati. Oke, cek dulu, gimana salahnya? Sudah itu, maaf, suaranya mati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat pagi semua anakku ya. Pagi semuanya ya. Oke. Semangat, senyum. Hari ini baik. Hari penting dalam hidupmu. Insya Allah akan jadi orang sukses. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Serahi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita buka dengan doa belajar dulu. Semoga Allah meridhoi usaha belajar kita hari ini. Ya. Tuhan memberkatimu dan akhirnya kamu jadi orang soleh, soleha, hebat, tajir, mulia dan hidupmu sukses. Amin. Doa belajar sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin rasulullah. Ya. Halo, selamat pagi anak-anak UI. Ya, insya Allah tahun depan jaket ini bangga. Kita akan buat bangga SMA Korpri kita ini ya. Nah, seperti apa bangganya? Kayak kakak kelasmu lah. Wow, keren. Ya, keren banget. Wow, kakak kelasmu. Katanya kamu undangan. Mantap banget. Mantap. Ya. Mantap. UI Pak ada keren ya. Wah, keren banget. Suaranya di video aja.
juga banyak. Ya, kita lihat. Ini jurusan favorit, komunikasi, itu favorit banget. IPB Bogor, tidak aneh. Biomedis lagi, ya mantap banget. Membanggakan, Unpad juga. Ya, ini jalur undangan tanpa tes. Hanya modal rapot doang. Nggak pakai keringat. Ya, bonus. Betapa bangganya, ya. Siliwangi UPI Bandung juga ada kampusnya, ya. Wah. Oh, benar. Nah, keren. Ada juga, ya. Unpad juga ada, ya. Dan teknik geologi, mantap Unpad. Kakak kelasmu tahu siapa dia? Wah, Iskutra. Mantap. Wih, keren ya. Ini sampai sore. Wah, ya. Ini keren banget tuh. Agrobisnis. Ini sungguh favorit sekali. Ya, insya Allah pada awal Agustus sudah masuk kampus kuliah perdana. Cie. Ya. Tes dengungnya, kalau kenceng Pak dengungnya, ekornya ya, ekornya. Oke, insya Allah bisa. Jadi sekali lagi anak semua, saya bukan motivator, saya cuma bantu-bantu aja. Semoga menjadi inspirasi buat hari ini. Ya, acara ini 2 sesi, lengkaplah. Tes penjurusan, kira-kira cocoknya jurusan apa, pembekalan buat pantuhi, wawancara, tes skolastik seperti apa, dan juga tes psikotes. Oke, anak semua saya pamin. Tidak ada gelar. Saya tidak pernah mengenalkan gelar saya. Sekarang profesor pada malu. Oh, maaf, ya profesor itu malu tapi juga apalagi saya. Jadi mau matangin aja, pamin aja. Saya lahir di Berjuang Jambi dari Sumatera, anak semua. Saya tidak buka bimbel. Saya nggak ada bimbel. Saya hanya melayani undangan. Saya ke sekolah nggak bikin proposal. Ke Taruna Nusantara nggak pernah saya bikin proposal. Mereka tahu diundang. Ya, jadi jangan curigaan di Pak ini punya bimbel, promosi, nggak ada promosi. Saya nggak perlu duitmu, maaf. Ya, saya hanya melayani saja. Muhammad Amin adalah pelayan. Materi hari ini silakan minta lewat WA. Pak, minta ya Pak, WA-nya Pak. Oke, saya akan bantu. Inilah sedikit sumbangsi saya kepada kalian. Nah, ya, nanti di slide terakhir akan ada lagi saya tampilkan nomor HP WA Pak. Sudah? Oke, sudah media. Saya kebetulan lulusan dari Fakultas Teknik Elektro di Madam. Ya, terima kasih. Sedikit punya kalian komputer programming, tapi ya senangnya kayak gini Pak, jalan-jalan, pagi-pagi jalan-jalan lagi ke kantor dan seterusnya. Ya, anakku semua, ini hebat banget. Tidak semua sekolah kayak gini. Maaf Pak, SMA 3 minta hari dulu dapat Pak. SMA 3 kapan Pak? Aduh, nanti juga ya, sabar lah. Ini malah ke kopri duluan Pak, ketahuan. Jadi seksi ini duluan, yang Bekasi belum. Nah, anakku semua, ya, kita siapkan dari sekarang. Nah, ini semua program sekolah. Kalau pengen sukses, pengen menang lawanmu, kita tiru dong kayak balap motor. Yang suka nonton balap tahu dong bagaimana Rossi itu mengalahkan lawannya. Dokter, coba paminannya. Kalau balap mobil, balap motor, itu nyalik lawannya, itu di jalan lurus apa di pengkolan? Belum kan? Kenapa kok nggak di jalan lurus ya Pak? Karena sulit, karena semua orang ngebut, betul nggak? Makanya yang lain belum, kita duluan. Kita nyalitnya di pengkolan, walaupun pakai ontel pun bisa nyalik. Kalau punya sepeda ontel, ya bisa. Saat yang lain lagi lengah kan ya? Lainnya belum mikirin PTN, SMA Korpi udah siap-siap. Nah, semua dilayani. Kedinasan, PTN yang mau kerja dilayani. Nah, makanya insya Allah kita akan desain lagi yang kita mau. Tapi hari ini udah cukup lah ya. Oke, Jakarta itu ada 117 SMA negeri. 2 nggak pakai nomor. 2 nggak pakai nomor. 1 SMA Atlet Ragunan, 1 lagi SMA MH Tamrin. Dari 117 saya pegang 116. Cuma 1 atlet Ragunan belum pernah saya ini sampai sekarang selama 20 tahun. Tapi mohon maaf,
Muhammad Amin nama saya yang paling ganas kalau misi di Jakarta. Saya berhak ngusir anak. Kalau adabmu nggak bener, ya saya ngomong, lu ikutan ngomong, saya usir. Saya ngomong, kamu tiduran, kamu main HP, kamu ngobrol, dua-duanya saya sikat. Maaf ya dari ya, siap. Udah tahu, pakai dulu dari saya. Kenapa kok saya berani? Karena saya diundang. Saya ngebantu, kecuali kalau gue jualan kampus, bimbel, masih gue manis-manis pada lu semua. Tapi ini, saya jauh-jauh kesini demi kalian. Jadi kalau main-main dengan saya, maaf Anda salah orang. Searching nama saya siapa? Tanya temen di Jakarta. Hati-hati lu sama Amin. Lu kena di laser hijau ketemu, lu awas duluan. Ingat, saya mau nggak main-main. Muhammad Amin, saya laser hijau, Anda keluar. Sekolah udah tahu saya keluar saya. Dan mereka senang-senang aja. Kalau nggak senang, paling bisa diundang lagi. Ya, ini penting. Adab nomor 1. Pinter doang nggak punya adab percuma. Ya, yakin saya. Kalau lu pinter tapi adab nggak punya, ngeri, dahsyat efeknya. Korupsi, ya macam-macam, dahsyat lebih ngeri. Jadi kalau menurut saya, walaupun kemampuan akademik biasa, adabmu bagus, itu yang bisa dibawa. Jujur, sopan, ya disiplin, tekun, sabar. Jadi sama, perlakuan saya sama. Nggak cuma di sini doang, di semua sekolah yang saya diundang. Tamrin pun, saya ngomong di depan 88 orang anak cuman. Satu orang tiduran, saya sikat. Anda keluar. Maaf kok, sudah ada olimpiade, nggak penting dia jawab apapun. Bisa keluar. Untung dulu. 8 juga sama, 8 sama, udah tahu saya. Hati-hati sebelum acara, gurunya bilang hati-hati nak, ini beda, kami beda. Dulu usir, keluar. Kalau yang lainnya, maaf, bimbel mana pernah mau di sini? Kenapa bimbel nggak mau di sini? Rame. Makanya bimbel kalau promosi pasti ke kelas-kelas. Ada 7 kelas, 7 orang mereka kirim. Ya kan? Padahal kan yang di sini cuma 1 kan. Kenapa nggak di sini? Repot ngurusin anak sebanyak ini 2 jam. Makanya saya keras, kenapa? Agar jalannya ini maksimal gitu. Ya, sama. Perlakuan saya di semua sekolah sama. Taruna Nusantara. Ya, saya diundang ke Magelang pada tahun 2023. Saya bilang, coba cuma aja deh. Maaf Pak, kali ini minta tolong Bapak. Kami bapaknya hadir ke Magelang. Aduh, repot nih. Ya udahlah, saya terbang ke Magelang pada tahun 2023. Nah, sama. 300 orang, doreng, rambut tepak. Ya lihat, semuanya siap. Oke. Ada 1 orang keluar tidur. Saya sikat. Maaf Pak, anak jenderal nggak penting gitu. Jadi mohon maaf ya nak ya, saya mohon maaf loh. Muhammad Amin sampai mohon maaf kalau orang kantor saya ngeliat lu gitu apa Pak Amin sama anaknya, saya mohon maaf ya, jangan gitu lah Pak, masa Pak Amin minta maaf, mohon maaf segala, enggak, saya mohon maaf sekali. Saya keras ya, kalau main-main dengan saya siap. Ya, mohon dimengertinya, mohon dimengerti Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi sikap nomor 1. Jadi anak semua, yuk kita akan mulai semua dari kalian. Jadi kelas 12, mikir dong, udah kelas 12 mau kemana tamat SMA? Kalau masih santai tiduran main HP mau jadi apa lu? Ya, ini cabang hidupmu ditentukan di sini. Kalau di sini bener, Bismillah Pak. Bener, sukses mulia 5 tahun lagi lu lihat. Bismillah, amin, sukses haji. Tapi kalau di sini lu nggak berubah juga, tetap nongkrong, tetap malas-malesan, tetap berkeluh kesah. Kenapa bapak gue miskin ya? Ya elah, nggak bakalan berubah lo. Tetap hina orang, tetap keluargamu jauh, saudara hilang. Hati-hati makanya, ayo tobat. Kalau sekarang Juli Pak, baru masuk kemarin 15 Pak. Nah kalau nggak tahu coba bedakan foto sekarang, wajahmu selfie foto. Halo teman-teman, ini bulan Agustus. Hai. Begitu Januari 2025 lihat. Halo teman-teman, Januari 2025 wajah lu udah berubah, urat ketarik semua ya Allah. Aduh astagfirullah ya Allah. Beda. 2025 masa depan saya dipertaruhkan. Makanya memang capek, lelah,
Bener, temanmu semuanya sama, kelas 12, padahal kok capek banget ya Pak? Iyalah, masa depan. Kalau nggak mau capek belajar, anak semua harus tahan atas pelitnya kebodohan. Nah sekarang, sebelum nyesel, hati-hati. Saya, Pak Eri, Bapak Ibu Guru, udah pernah tamat SMA, belum pernah. Belum tahu, efeknya nyesel. Ya Allah, coba dulu kalau dulu tobat ya. Cuma ada tahu lah. Makanya saya ngomong sekarang, sebelum kejadian itu, ini pesan dari Imam Syafi'i. Capek memang, maklum. Kelas 12 Jakarta, kok gini amat ya Pak, kelas 12 kurang tidur, bikin kerjaan, ya tugas, PTN, bibel, astagfirullah Pak, capek banget. Memang kayak gini rasanya, tapi memang kondisi kelas 12 kayak gini lah. Kalian adalah manusia paling kuat. Betul, seperti kata Tulus, setuju saya. Kamu adalah manusia paling kuat. Ah, betul. Makanya kita pulang setengah 4. Ya. Iyalah. Masa jam 3 sholat asar dulu ya Pak ya, asar dulu ibadah sore baru pulang, ya kan buru-buru ya. Ayo kau berkasih 15 Juli masuk dan nanti tahun depan September sudah akan mulai kuliah. Jadi sekali lagi tamat SMA ya. SMA pilihanmu 5, kuliah amin ya Allah. Kursus boleh juga lebih cepat kerja. Tapi kalau yang mau kerja doang kok mikir tamat SMA bisa apaan? Punya keahlian gak SMA? Ya kagak. SMK loh, SMK itu udah punya keahlian otomotif, jaringan, pembukuan. Itu aja paling banyak penganggurannya di Indonesia. SMK udah siap kerja nganggur, apalagi SMA. Karena proses SMA ini adalah bukan langsung kerja, kuliah dulu. Kenapa? Calon bosnya gitu loh kalian, yang nyuruh orang kerja ke lo, angkut, kerjain, pasang, itu. Masa mau langsung kerja? Pak, saya nggak usah kuliah Pak, cepet kerja Pak, langsung Pak, Gojek, Grab, taksi, siap menerima saya Pak. Itu ya pekerjaan mulia sih. Cuman kalau mau itu doang ngapain di sini 3 tahun? Sampai capek, itu nggak bayar. Itu kerjaan mulia, sambilan bisa kok. Nah, kuliah sambil kerja. Saya di Jogja itu saya kuliah sambil kerja. Yang jaga warnet, yang terima terjemahan, ngajar bimbel, ngajar privat SD pun saya embat. Ya Allah, privat SD saya sikat, ini halal. Kalau sekarang di Jogja Pak ternyata banyak juga masuk Grab Pak, Grab, Gojek, ada. Semua dilakukan, halal yang penting. Saya yakin di mana ada kemauan, insya Allah ada jalan. Ke Jogja banyak saudara-saudara kami yang misalnya kerja sambil kuliah kerja bisa kok, bisa BSPP, kos-kosan, bisa nyicil motor malah, alhamdulillah. Yang perempuan, ya jangan ya tunda dulu Pak, saya suruh nikah Pak, astagfirullah. Tunda, target saya Pak 4 tahun 2 anak Pak. Waduh, Masya Allah. Jangan dulu lah, masih muda nak, nanti dulu ya masih muda ya, jangan ya. Atau kagak ngapa-ngapain Pak, gak ada duit. Mohon maaf, kuliah itu nggak pakai duit bos. Kuliah itu pakai semangat. Ya, itu penting, bukan pakai duit. Ya, nah sudah ada solusinya. KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Ini seluruh Indonesia Raya, keterima di Madura. Di situ kan ada PTN juga. Oh Pak, nggak mampu Pak, oke, benar. 4 tahun gratis kuliahnya. Keterima di Jember, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera. Oh iya, syaratnya apa? Orang tuamu terdaftar dalam DTKS. Ya, lalu penghasilannya 4 juta kurang sebulan. Nggak tentu, daftar, dicek benar, keterima PTN, 4 tahun gratis kerjanya. Alhamdulillah. Pak, tapi Pak nanti jalan-jalan gimana Pak? Saya angkot gimana? Oh, jangan khawatir. Apa? Digaji. Sudah gratis kuliah digaji 800 sampai 1,5 juta rupiah, tergantung daerahnya mahal apa enggak. Digaji udah gratis, digaji enak banget. Ini nasional, ratusan ribu anak. Kalau ternyata orang tuamu KTP-nya DKI Jakarta, mungkin aja ya sekolah di sini dari Jakarta, nanti ada lanjutan dari KJP, KJMU. Ternyata coba bantuannya 13 juta rupiah. Ini selama 1 tahun. Ya Allah, syaratnya gampang, miskin doang. Susah, apa susah? Maaf, miskin tuh gak usah baper, biasa. Miskin tuh kayak lapar kenyang.
Kalau miskin harta, nggak perlu malu, banyak saudara kita nggak mampu. Tapi takutlah kalau kamu miskin semangat, miskin ilmu itu parah. Ya, walaupun bapakmu kaya, tapi kalau kamu nggak semangat, miskin. Ya, tapi kalau kamu miskin, orang tua nggak mampu, tapi kamu semangat, insya Allah kamu orang kaya nanti. Ya, minimal miskin ilmu, miskin semangat. Jadi kamu malu, marah dibilang miskin. Saya di kampung ngejek-ngejekan juga. Jadi kampung saya dasar miskin, lu juga miskin. Pas satu kampung bos, dia sama ya, miskin juga nggak apa. Alhamdulillah sekarang sudah lebih sejahtera. Jadi sekali lagi anak semua, ya cari beasiswa. Banyak beasiswa, yang penting ada kemauan di mana jalan. Nah, alhamdulillah kalau kita lihat Pak, ternyata ini anak-anak 2025 insya Allah lebih bagus Pak daripada 2024. Hampir semua sekolah bilang, ngomong, Pak, 2022 ini lebih ambis daripada 2024. Mereka lebih siap. Hari ini 5 Agustus. Ya, ternyata undangan SNBP enggak setahun lagi, 6 bulan lagi bos. 6 bulan lagi akan dimulai jalur undangan yang pertama. 6 bulan. Lalu UTBK kapan? Enggak setahun lagi. Apa? 8 bulan lagi UTBK. Mikir. Yang 1 tahun lagi apa Pak? Yang 1 tahun lagi adalah kamu masuk ke kampus sudah. Kenapa? Semua jalur apapun, kedinasan dan juga PTN itu ditutup tanggal 31 Juli. Mikir, dikira setahun. Enggak. Yang 1 tahun itu sudah masuk ke kampus. Kelas 12 nggak lama di sini, hanya belajar sama Bapak Ibu guru 4 bulan doang. Dikurangi 1 minggu ya 3 bulan ketemu Bapak Ibu guru belajar tentang babnya. Makanya betul Pak Heri bilang tadi, bikin rencana, jangan A doang sampai Z. Ini kagak fokus di Akmil doang. Begitu Juli set Pak Heri gagal bengong. Mau kemana ya? Mau daftar PTN udah tutup. Makanya bikin A sampai Z gitu loh persiapannya, kan nggak bisa dijaminan nggak ada. Makanya kita bikin rencana. Kita lihat, nah belajar 4 bulan doang. Dan nih, Agustus banyak libur juga lah kalau acara-acara 17-an. September udah tahu dong, kalender nasional bahwa kalau September itu di akhir September jadwal UTS, penilaian tengah semester biasanya. Oktober belajar, November belajar, tahu dong akhir November apaan? Akhir November sudah PAS 5. Penilaian akhir semester 5 kelar belajar. Mana ada lagi semester 6. Semester 6 tinggal keringat bos. Ya Allah, ini kan belajar sama Bapak Ibu guru. Ya Allah, cuma 4 bulan ya, dikurangi 1 minggu, ya 3 bulan. Belum lagi dikurangi tanggal merah, tanggal bolosnya, aduh, tambah dikit lagi. Ya, nah, apa yang terjadi 2025? Kita lihat, jeng jeng, jebret, astagfirullah. Ini dia, ya, masa depanmu. Semuanya selesai tanggal 31. 1 Agustus ngambil jaket alma mater di kampus masing-masing, ya. Maret puasa, ini belum puasa nih, ya 31 insya Allah Lebaran. Tapi ingat, UTBK insya Allah dilaksanakan setelah Lebaran, alhamdulillah, ya di bulan April. Oke, kita lihat Akmil 1 Februari, Akpol Maret, tapi ingat pantuhirnya di akhir Juli. Ya, Akmil Akpol. STAN juga sama. STAN itu daftarnya April, PKN STAN di PDN, STTD, STNI, di sini April teman daftarnya dan prosesnya panjang dan Juli adalah terakhirnya juga. Ya, sama. Kita lihat sekolah masuk semester 6 di awal Januari. Masih ada belajar? Udah nggak ada belajar, habis. Kenapa? Di Januari sekolah udah nyicil ujian praktik bertubi-tubi. Agama, olahraga, lari, koprol, guling-guling, aduh lah, macam-macam lah kan ya. Ini macam-macam nih percobaan apa? Ini ujian praktik. Februari PAT, penilaian akhir tahun buat ngisi rapot semester 6. Dan akhirnya, ngeliat dong, kakak kelasmu tahun kemarin, angkatan 2024, mereka ngilang dari SMA ini bulan berapa coba? Bubar kelasnya di bulan Maret. Udah bubar. Nah kenapa? Udah ujian sekolah, ngapain lagi di sini? Udah, silakan cari selamat sendiri balik rumah. Tugas sekolah udah selesai Maret. Astagfirullah, cepat banget lah ya.
Masya Allah. Nah, kita lihat sekarang. Berikutnya, perguruan tinggi negeri yang pertama kali buka, Pak. PTN mengadakan seleksi pertama itu adalah kelas internasional, yaitu ITS. ITS Surabaya mengadakan seleksi paling duluan. Dan enak banget, tidak pakai tes. Ya, masukin nilai raport, masukin skor TOEFL, IELTS, beli formulirnya, diamin aja, tongkrongin, di bulan Maret tanggal 1 keluarlah hasilnya. Wih, anak ITS ya Surabaya kelas internasional sudah terima. Ini jalur paling duluan dan paling gampang, tapi memang pasti relatif lebih mahal. Kenapa? Kelas internasional. Tapi worth it kok, bagus. Kenapa? 2 tahun Indonesia, 2 tahun luar negeri. Daripada full swasta, banyak bilang Pak, daripada swasta mahal, mending ini Pak. 2 tahun Indonesia, 2 tahun luar negeri, keren. Kemudian setelah ITS ada UGM, dikenal dengan IUP-nya, IUP UGM. Bus mantap itu akan dimulai Februari, pengumumannya di pertengahan. Oke, mantap sudah ya. Oke, sudah. Nah, kelas internasional bebas, peluang terima besar. Tapi kalau yang murah itu semuanya akan dimulai awal Januari. Rilis oleh pemerintah, panitia, jalur masuk PTN 2025. Sudah diumumkan, ada 3 jalur. Dimulai dengan langkah pertama, bikin akun dulu. Daftar di websitenya, masukin email, foto, nama, alamat rumah, sudah diisi sendiri. Bikin akun cuma sekali, nggak bisa 2 kali. Kenapa? Pakai NISN, nomor induk siswa nasional. Udah gratis, bikin akun gratis. Lanjut, setelah bikin akun, dimulailah 3 jalur buat kuliah di negeri. Dimulai yang pertama, yang paling gampang, paling duluan, dan paling murah, yaitu SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Awal Februari, sekolah sudah merangkum, meranking nilai anak-anak SMA Korpri, semua digabung jadi satu. Dilihat rata-rata semester 1 sampai semester 5, di ranking dapatlah 40% anak terhebat. Karena akreditasinya A, 40%. Nah, itulah yang berhak ikut undangan SNBP, disebut dengan anak-anak eligible. Eligible itu yang bisa lanjut ikut seleksi, diberikan akun, ya passwordnya, formulirnya gratis, nggak ada, free. Nulis 2 pilihan, masukin nilai raport, piagamnya kalau ada, sudah. Akhirnya Maret, pertengahan Maret keluarlah hasil SNBP-nya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, udah. Kalau sudah keterima di bulan Maret, udah 4 bulan nganggur. April, Mei, Juni, Juli nganggur, bengong, jalan-jalan, hahaha, tidur pun ketawa. Ya Allah, sudah keterima PTN, enak banget. Temenku masih les di ya, kan mandiri masih sibuk, kita udah dapet. Itu nikmatnya SNBP. Ya, kuliah di awal Agustus. Tapi ingat. SNBP yang sudah diterima harus diambil, nggak boleh dibuang. Yang pengen kedinasan dilarang ikut SNBP. Yang pengen akmil, akpol, PKN-STAN, SIN, SDN tidak boleh ikut SNBP. Ya, kenapa Pak? Karena kalau SNBP harus diterima diambil. Ini kadang-kadang SNBP diterima, ikutan bintara, tantama, akmil, akpol, diterima juga, ini dibuang. Lah, kalau SNBP dibuang, ngambil mandiri, ngambil akmilnya, wajar sih. Cuman Anda namanya zolim, mengambil hak orang lain, disia-siakan. Kalau Anda menyanyikan SNBP, berarti Anda membuat orang lain yang gagal itu kecewa. Ya kan? Hati-hati dibalas suatu saat nanti kamu zolim orang juga. Tolong, saran saya yang pengen ikut mandiri, yang ikut kedinasan, tunda, tolak SNBP-nya sehingga temanmu yang di bawah bisa naik. Ya, lalu apa? Ikut UTBK boleh dibuang, mandiri boleh dibuang, tapi SNBP tidak boleh dibuang. SNBP Pak, saya diterima di pilihan kedua Pak di daerah, nggak jadi nih Pak, jauhan, percuma. Kenapa? Sekali keterima SNBP, maka akunmu yang tadi akan terkunci seumur hidupmu. Tidak mungkin lagi bisa ikut UTBK, ikut mandiri, keterima PTN sampai kapanpun juga. Jadi jangan main, SNBP ini harus serius.
Karena keterima dikunci akunnya, nggak mungkin terima PTN lagi kapanpun juga. Ya, lanjut berikutnya di Maret. Ya, sebelum Lebaran daftar UTBK. Milih mau ujian di mana? UI Salemba, UI Depok, UI Jeromangun, UPN Veteran Pondok Labu, di Bogor, di IPB, di Malang boleh, di Magelang silakan. Ada bebas dekat rumah siapa nenek boleh. Tempat ujian nggak ngaruh. Kemudian bayar 200.000, dapatlah 4 pilihan. 4 pilihan ini maksimal, mau ambil 2 aja boleh, 1 aja boleh. Tapi ingat kalau milihnya 4, yang 2 maksimal S1. S1-nya nggak boleh 3, nggak boleh 4, maksimal 2. Yang 2-nya lagi D3 atau D4. Ya, sudah bayar. Nah, lalu komputernya akan ngacak tanggalnya. Kita tidak bisa milih tanggalnya, kita bisa pilih hanya tempat ujian. Begitu bayar, set, print kartu peserta, oh ketahuan aku dapat UTBK gelombang pertama atau gelombang kedua. UTBK dilaksanakan di awal April 7 hari, kemudian 7 hari libur, dilanjutkan lagi 7 hari gelombang kedua. Hanya bisa ikut sekali, tidak bisa ikut 2 kali. Setelah hari terakhir UTBK 3 minggu diproses, akhirnya di pertengahan Juni diumumkanlah hasil SNBT UTBK-nya. Ingat, di antara waktu ini selesai UTBK sampai pengumuman hasil tidak boleh ada seleksi PTN apapun yang reguler, tidak boleh. Harus steril, ya. Nah, makanya setelah ini dibongkar, baru jalur terakhir adalah baru jalur mandiri. Jalur mandiri itu hanya boleh diadakan seleksi setelah UTBK diumumkan, artinya full di akhir Juni dan di bulan Juli rebutan. Simak UI, UNJ, UGF, UNPAD semuanya punya jalur mandiri. Kalau jalur mandiri semuanya diikuti mungkin diterima. Tapi ingat, kalau sudah keterima UTBK nggak jadi diambil boleh dibuang. Tapi kalau sudah diterima bayar, daftar, keluar kartu pesertanya, maka mulai tahun ini 2024 dia tidak akan mungkin diterima di mandiri lagi. Ya, kalau UTBK udah bayar, tercatat sebagai mahasiswa di mana, dapur dipercatat, maka di mandiri akan dibedakan. Ya, hati-hati. Sudah? Nah, oke, inilah gambaran masa depanmu. Ya, saya akan berikan nanti dibaca di print di rumah. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, saya mau berubah, tapi dari mana? Aku mulai dari mana? Aku aja bahkan tidak tahu apa yang aku nggak tahu. Ya Allah, gimana coba? Aku bahkan tidak tahu apa aku nggak tahu. Ini Pak, kamu nanya dong, nanya apa Pak? Aku aja nggak tahu, kan yang ditanyain. Ya ini tadi, makanya saran saya tiga perubahan. Yuk sama-sama. Yang pertama, ingat Akhirat 11. Allah tidak akan merubah nasibmu, nah. Kalau kamu sendiri nggak pengen berubah, lu kira dengan nongkrong di pertigaan tiba-tiba turun duit dari langit itu ngimpi, ya tiba-tiba sukses kagak. Makanya 3 hal kecil dari diri sendiri dan dari saatmu juga. Apa saja Pak? Saran, yuk kita mulai. Nomor 1 yang paling gampang ngerubah mindset. Kamu tuh anak hebat, SMA Polri hebat, kemanapun kamu bisa. Tapi kalau mindsetmu tidak dilatih, tidak positive thinking, percuma. Ya, ini dari pikiranmu, nanti efeknya ke nasibmu. Nih, dari pikiran. Makanya mohon maaf, benar sekali. Tuhan seperti apa prasangka hambanya. You are what you think. Maaf, saya ini sedikit pisang, ya sedikit lah. Kadang-kadang benar juga lah. Kira-kira ini anak panen 5 tahun lagi, 10 tahun gimana? Ya insya Allah kita optimis Pak, saya akan jadi sukses. Benar 10 tahun lagi, akhir aku harus kan. Pak ini kayaknya berat nih, Pak perlu berjuang. Benar, 10 tahun kemudian ini nggak ada apa-apa. Saya buka salah satu contohnya. Sedikit, bagaimana kamu pengen tahu nggak teman kiri kananmu 5-10 tahun lagi gimana? Apakah sukses, apakah berat hidupnya? Kita coba bocorannya. Cara yang paling mudah untuk melihatnya bagaimana kira-kira 5-10 tahun lagi, pertama-tama itu lihat aja wajahnya. Kalau wajahnya ceria, senyum cerah, insya Allah itu calon orang sukses. Amin. Ya, ya kan ceria. Ya. Tapi kalau kalian teman, ya Allah cemberut lagi, mata merah, surem, berat nih.
Pagi-pagi udah cemberut, ya Allah mata merah pusat. Gimana mau sukses? Mohon maaf, 15 tahun sampai sekarang saya pegang Blok M. Saya tahu SMA 6 dan SMA 7 malah kan duluan. Pernah diskusi Pamin, kira-kira Pamin bisa tahu nggak anak ini itu geng apa enggak? Coba boleh. Anak pertama masuk. Oke, begitu dari pintu aja, ini anak bagus nih. Ini anak nggak ikut geng. Kenapa keluarganya begitu besar? Begitu cerah. Wah, makanya kalau pengen jadi orang sukses, lihat PK, MPK, OSIS, ROHIS, ROKRIS kan wajahnya enak gitu. Wah, ya kan? Ceria, percaya diri, ya. Oh iya, orang enak. Anak kedua masuk, begitu di depan pintu aja. Oh Pak, berani Pak, ini berani. Ini pasti ikut geng. Kok kamu tahu Pak? Iya. Kenapa? Satu hal saya berikan. Anak ikut geng atau kelompok apapun, pertama-tama ketahuan dari wajahnya. Ciri-cirinya wajahnya ngeselin. Gue kok lihat lo kok kesel ya? Itu dia. Banyak nanya Pamin. Ada anak geng curhat, Pak kenapa ya? Kok Pak saya turun dari angkot tiba-tiba ditabuk orang Pak. Tiba-tiba dipalak orang Pak. Padahal saya diem aja loh Pak. Bentar. Oh, wajah lu bos. Wajah lu bener-bener. Ini kok yang pengen nabok gitu. Ini tadi makanya tolong ini dulu senyum. Karena kalau kamu cemberut berat sainganmu, nanti ada masalah di jalan-jalan. Tapi kalau kamu senyum, ingat senyum itu adalah sedekah yang paling murah, betul nggak? Sedekah paling murah aja nggak mau, apalagi ngasih yang lain. Senyum, makanya hati-hati. Ini anak minder itu ketahuan dari wajahnya. Aku miskin, bapak miskin, aku matematika remeh. Nah ini dari wajahnya, efeknya ke wajah. Aku hebat, aku mampu. Makanya ini penting Pak, saya kucing Pak. Kucingnya kucing kampung Pak, maka mantulnya kampung. Mindsetnya kampung, omongannya kampung, tampilannya kampung. Pak, walaupun badan saya kecil ibu lucu Pak, tapi saya rajin Pak. Matematika saya remeh, tapi saya tekun Pak. Saya ini kayak kucing, tapi mentalnya singa, maka mantulnya singa. Nah, benar. Makanya ini mentalmu penting. Aku singa. Maka aku singa. Itu. Ini. Makanya diprint dong. Nah, dicetak, dicermin, ditulis. Aku anak hebat. Aku hari ini sukses, ulanganku bagus, gitu loh. Jadi sisiran tuh, hari ini Senin, hari menyenangkan ya contohnya. Kan enak kita ini. Ya, ini aku hebat. Tapi tolong, yang paling banyak diomongin orang, saya kemana-mana utara, timur, selatan, selalu diomongin anak Jaksel. Pak Amin 15 tahun masih di Jaksel ya? Iya, saya pengen Jaksel. Pak, katanya anak Jaksel tajir-tajir ya Pak. Inggrisnya cah-cisus ya Pak. Ya sih, ada. Tapi memang benar juga. Macet. Kalau jemput sekolah, ampun macet. Nanti sekolah juga, kan satu anak satu mobil gitu, Pak. Macet lah. Dan mobilnya itu nggak pergi, nongkrongin di sekolah. Itu satu anak satu mobil, Pak. Satu sopir dari jam 6:30 sampai jam 15 di situ aja, Pak, nungguin. Ya Allah, nggak kemana-mana. Jajannya nggak pakai rupiah lagi, Pak. Ini jajan 5.000 gocek. Wah, maaf, rata-rata nggak jajannya dikasih kartu ATM sama ayahnya. Amin, ini jatah buat seminggu ya. Ini 2 juta. Habisin. Kalau nggak habis apa? Marah ya? Kalau nggak habis. Ya Allah, lu marah ya kalau nggak habis. Harus habis lah. Jajan kayak, walaupun temanmu bayarin itu kayak, wah, nggak habis. ATM dikasih, bukan duit gocengan lain enggak. Tapi mohon maaf, nggak semua juga. Banyak juga Pak ternyata nih Pak. Penampilannya gagah, ganteng, tajir, Inggrisnya cacis-cus. Speakernya bakal ganti, saya jual ganti lagi Pak. HP-nya Pak, HP-nya merek, ya lu canggih Pak, merek buah-buahan Pak. Masya Allah. HP merek buah-buahan, roak lagi, mahal. Ganteng kaget, tapi begitu ngomong, coba kamu ngomong, ternyata tidak di Bali ini. Banyak juga yang cuma casing doang, penampilannya singa. Begitu ngomong, ini manipu kayak gini, ya Allah. Nipu banget. Motor doang yang bagus, ya, ilmu nggak ada. Ini yang penting, ya. Nah, insya Allah di sini nggak ada ya. Jadi malah kembali, ya. Pak, saya dapat apa? Insya Allah dapat, kemana pun bisa.
jelek Pak, nggak masalah, nggak ada mustahil. Kalau sekarang dirimu masih ketinggalan rankingnya, ini belum selesai, belum mulai. Nanti mulai melejit meninggalkan teman-teman lain, selalu ada harapan. Pak, mungkin nggak Pak saya keterima UI? Mungkin. Akmil Pak mungkin, tapi Pak Masya Allah Pak, ya Allah, saingannya gini aman Pak. Ya pasti, tidak mungkin UI sepi bos. Akmil pasti rame. Ya Pak, rame sih rame, cuma yang keterima cuma segini Pak. Masya Allah. Kalau kamu percaya sama Tuhan, ingat kun fayakun. Benar ya? Insya Allah ini gue. Amin. Yang penting usaha, doa, udah kita pasrah. Jadi yang penting usaha dan doa tadi. Jangan takut saingan. Masalahmu bukan di saingan lo, masalahnya di lo. Kalau nilaimu tinggi, walaupun sainganmu 2000, tetap keterima. Tapi saingan cuma 5, kamu anak nomor 6 ya gagal. Dia cuma 5, makanya sekali lagi jangan salahkannya saingan adalah dirimu tadi. Ya, Pak ini nggak pintar Pak. Nah, pintar itu keberuntungan. Beruntung, daya tangkap orang beda-beda. Ada yang baru lihat set nangkep, ada yang berkali-kali nangkep, ada baru nangkep, ada berkali-kali nggak nangkep juga, ada. Beda-beda orang, tapi ingatlah sukses bukan karena pintar saja. Ternyata benar. Saya ngomong di MA Tamrin, syaratnya masuk MA Tamrin itu IQ-nya minimal 120. 120 ya Allah, 120 bertiga atau berempat Pak? Berempat ya sendiri lah. Ya, nih ternyata riset dari Amerika, orang sukses itu bukan karena pintar doang. 15% dari ribuan orang sukses ngomong bener karena saya pintar Pak. Di sekolah dulu saya juara, di kampus saya nilai tinggi, tapi ternyata nggak semua. Tanya Pak Heri, tanya Bapak Ibu Guru, teman-teman Ibu dulu yang di WJ, ya, di kampus, di SMA, yang lulus duluan, yang juara kelas, itu begitu reuni jadi apa ya Bu sekarang Bu? Yang sukses ada sukses pasti. Tapi pertanyaannya, apakah semua teman-teman papa mamamu yang dulu di kuliah jadi orang sukses yang pintar? Ternyata tidak. Ada yang hilang nggak jelas. Ada yang biasa aja, itu sekarang kok jadi tajir sukses mulia. Ternyata iya. Saya harap Korpri nomor 1 ngomong bahwa kami di sini adalah sekolah adab. Attitude, ya, sopan, santun, jujur, disiplin, tekun, sabar. Itu adalah modal utamamu. Walaupun matematika kamu remeh, tapi kamu sopan, jujur, kamu akan sukses. Jadi apa-apa, ya. Nah, makanya ingat, tadi sekarang kita berikan bocoran buat seleksi kerja. Ini buat yang kerja. Oke, kita lihat. Sukses, nah coba lampu 5 watt itu dicopot, ganti dengan lampu sorot tembak 100 watt. Yang kayak stadion, aduh, matang. Dikira telur ayam. Itu. Nah, ada lagi nanya Pak, kenapa kok saya belajar di meja kok pengennya tiduran? Begitu dicek, loh, ya pasti tiduran. Ini sini meja, di depannya tempat tidur. Ya kalau sambil belajar lihat guling, setelah saya dipanggil, udah bobok sini, bobok ruangan, bubar belajarnya. Makanya naruh tempat tidur di belakang punggung itu tidak boleh naruh tempat tidur di depan, di belakang biar nggak melihat empuknya di mana. Itu dia tadi. Ya, oke. Yang keempat tolong kelas 12 ya, yang masih sibuk ngurus OSIS ya elah, wajah lu udah tua. Masih ngurusin OSIS, MPK, ekskul, sampai kapan bos? Ngurusin kelas 10, kelas 11 ya elah. Ngurus diri aja belum bener, ngurusin orang. Kasus di Jakarta, SMA hebat, Blok M. Satu kelas 36 orang, 35 keterima PTN semua. Satu anak yang gak dapat mana. Siapa? OSIS. Yang sibuk ngurusin anak MPK. Ayo masuk. Gaul doang. Gaul tapi gak dapat PTN. Ngomongin adik kelas. Udah tuh kakak kelas kita, pinter ngurusin orang, gak pinter ngurusin diri sendiri, gak dapat PTN. Sibuk banget ngurusin orang. Udah tobat, lepas.
kasih kelas 11, fokus ya. Nah ya, nah fokus sama dirimu. Oke, sekarang kita lihat yang kencang, tes kedinasan. Bagaimana seleksi bintara pertama? Kumpul 400, yang loadingnya cepat. Dicari bukan benar dan cepat. Ini lanjut, ini pulang. Ya Allah, bawa ransel pulang. Ya Allah, nangis gara-gara soal ini. Kita mulai. Di depan ada gambar panah. Ada gambar panah. Ya, ini yang dicari respon cepat, otak cepat. Sampai bentar ya Pak, maaf, saya lupa. Masih ada waktu kan? Istirahatnya juga enggak? Saya oke. Bentar ya. Tenang ya. Nih teriak. Di depan ada gambar panah. Yang kencang, yang lanjut, yang gagal siapa? Cuma hitung panah doang. Ada berapa? 3, 2, 1. Ada berapa panah? 4. Mohon maaf yang 4 ulang, gagal. Ya Allah. 5, 8. Ini apa coba nih? Untung ya. Udah kencang salah ya. Dipikir dulu. Ini salah satu tes respon cepat, bagus. Berikutnya, nomor 2. Sudah siap ya? Nomor 2, sebelumnya. Nomor 2, ini dia. Nomor 2 di depan akan ada gambar kepala singa. Nah, ini kepala singa sirkus. Kepala singa sirkus. Jadi singa ini sebetulnya juga kemana-mana. Yang bisa saya kasih apa ya hadiah deh. Nah, saya kasih uang jajan 100.000 rupiah. Saya lupa kasih ada buku. Ada bukunya nggak? Saya lupa. Ya, nggak ada bukunya. Saya lupa. Maaf lah ya, saya nggak bawa bukunya, lupa. Ada. Ya, oke. Nah ini saya kasih soal ya. Nanti aja lah. Oke, kasih uang jajannya 100.000. Siap? Ya sudah siap ya? Ini tadi. Nah, lumayan lah buat jajan ya, beli buku lah ya. Di depan akan ada gambar kepala singa. Angkat tangan yang tahu. Kalau tahu angkat tangan dulu, jangan jawab. Ini masalah fokus, lihat gambar. Ini gambar kepala singa sirkus. Singa sirkus ini sudah tampil ke kulit. Jajan Pak. Gede banget Pak. Mahal banget nih buat saya. Buat saya. Ini mahal banget. 50. Banyak banget Pak. Banyak banget ya Allah. 350 Pak. 350.000 ya Allah gini doang. Oke, siap ya udah. 350.000, Masya Allah. Yakin? Yang tahu angkat tangan. Buat 5 orang. Buat 5 orang ternyata. Buat 5 orang ternyata ya. Oke lah, ini buat 5 orang lagi bisa ya. Oke, nah, dan ini saya kasih ya. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi dapatnya 200.000. Oke ya, 200.000 sabar. Nah, oke masih ada lagi nanti yang sisa 3. Di depan adalah gambar kepala singa. Singa sirkus. Udah pentas ke beberapa negara. Negara-negara yang dia kunjungi ketahui dari gambar. Angkat tangan dulu, jangan jawab saya tunjuk. Kalau benar dapat 200.000 rupiah. Ya. Negara nomor 3. Negara nomor 3 yang singa sirkus ini kunjungi adalah negara mana? Angkat tangan dulu. Nomor 3. Lihat gambar. Ya, jawab nih. Belum. Ya. Ada benar. Keren. Mantap. Bagus. Fokus dia, fokus. Nomor 3. Ketahuan dari bulunya dong. India, apa nih? Kanada. Nomor 2 itu India. Mintanya nomor 3 apa? Australia. Oh, keren. Ya Allah. Makanya fokus dong. Ya. Oke, nggak apa-apa. Masih ada waktu lagi. Oke, cukup. Ya, ada ya. Auto PNS ataupun aparatur negara. Sementara kalau yang non ikatan dinas di bawah departemen juga biayanya relatif murah tapi tidak gratis. Tapi kalau sudah tamat tidak langsung auto PNS, ada seleksi lagi. Nah, ingat ikatan dinas, Akmil, Apol, Pekenstan, IPDN itu auto langsung diangkat jadi
away di kedinasan ya. Oke, itu tadi. Tapi ada juga yang tidak langsung, harus seleksi lagi seperti Poltekkes, itu tidak langsung kita dinas, biayanya tetap relatif lebih murah. Sekolah Tinggi Pertanahan Negara itu juga tidak. Dan ada lagi, jangan lupa di Sentul, ini keren, Universitas Pertahanan, beasiswanya banyak, semi militer, keren. Cuman apa? Ini penutupannya cepat, bulan Februari tutup. Nah, sementara ini kalian masih sekolah, jadi jangan sampai kehilangan momen. Siapkan diri ya. Seleksinya ketat seperti Akmil juga sama. 8 kedinasan kita lihat 2024. Ternyata ingat, 8 kedinasan tidak boleh ikut seleksi 2 karena ini satu akun, daftarnya awal April. Ikut STAN tidak boleh ikut IPDN. Ikut IPDN tidak boleh ikut STTD. Tapi Pak, boleh nggak Pak saya ikut Unhan sama STAN? Boleh. Saya ikut STIN sama Poltekkes, silakan selama tidak tabrakan. Bintara sama STAN boleh. Ya, tapi ingat, tahun ini ngeri, drop. STTD biasanya ribuan jadi 622. STAN yang paling banyak peminatnya dari 1000 jadi 700. Moga-moga tahun depan sudah mulai stabil, naik lagi. Tapi ingat, yang paling parah PKN STAN. Satu-satunya kedinasan yang mengadakan seleksi pakai skor UTBK. Kenapa kok pakai skor UTBK? Karena kebanyakan peserta. Bagaimana cara motongnya? Ternyata pakai skor UTBK. Itulah akibatnya kalau keterima SNBP nggak mungkin keterima STAN. Kenapa? Keterima SNBP kan nggak bisa UTBK, nggak punya UTBK, nggak mungkin dong lolos seleksi awal. Dan ternyata matoknya berapa? STAN itu matok skor UTBK, bisa lanjut ke seleksi berikutnya, UTBK-nya 600 poin. Tuh coba. Ya, kemarin peminat STAN berapa? Peminat STAN itu paling ramai 46.000 orang. Yang bisa lolos skor, baru skor pertama loh Pak, lolos pertama belum lagi SKD-nya loh ya, masih panjang. Lolos pertama sama tahun ini juga 9.000 aja. Yang diterima cuma 1.000 maksimal. Nah, hati-hati. Akmil geger tahun ini. Nah, kenapa geger? Berubah Pak. Sekarang tidak bisa milih, Pak saya maunya angkatan darat, nggak bisa, laut udara nggak bisa. Semuanya masuk satu pintu. Lolos daerah, lalu pusat, kampus, sudah. Saat pantuhir awal akhir Juli baru dilihat nilainya. Kamu ini fisiknya bagus, kamu kayaknya cocoknya angkatan darat, lempar ke angkatan darat. Kamu ini kayaknya pinter berenang, suka main air, angkatan laut. Kamu ini kayaknya suka main layangan, bisa terbang, angkatan darat. Nah, contoh ya, nah itu. Jadi nggak bisa milih, tergantung skornya. Dan ada lagi tambahan ini baru, ada juga TKD SKD, kayak tes CPNS, Akmil. Wah, ini materinya. TIU itu kayak skolastik, ya sama. Ya, kalau TWK kayak PPKN 4 bilah, ini TKP kartu pribadi. Nih Akmil tahun ini berapa Pak? Tahun ini coba kita lihat mana Akmil. Nah, Akmil tahun ini menerima 755 taruna dan 40 orang taruni. 40 orang taruni ini 20-nya Akmil, 10 laut, 10 udara. Tapi ingat, Akmil wajib IPA. Mata pelajaran pilihannya wajib ada fisika. Tadi sudah tahu ya, tuh kalau Akmil. Oke? Nah, Akpol geger juga. Kenapa? Ternyata Akpol fisiknya cuma 20%. Jadi banyak sekali orang yang Akpol Pak malah sibuk lari, pusat, renang, pull up ya. Cuma otot gede doang. Padahal 20%. Yang 50% tahun ini apa? Adalah psikotes. Bobot psikotes itu adalah 50%. Hati-hati. Akademik cuma 30, bahasa Indonesia, Inggris sama matematika dasar. Nah, sekarang kita siapkan. Kita belajar tentang skolastik. Nah, sekarang coba yuk lagi ya. Keluarkan kertas dan pena cepat. Yuk, pena dan kertas satu silakan. Pena dan kertas sudah kumpulkan, keluarkan. Pena sama kertas satu lembar. Sudah, mulai. Kita action.
Udah. Yuk. Sudah cepat. Keluarkan. Sudah. Pena dan kertas. Oke, sudah siap. Ya. Nah, satu lembar kertas lipat jadi 4. Cepat. Kasih nomor. Pembekalan buat tes kerja. Tes kerja, tes kedinasan juga. Nanti satu lembar lipat jadi 4 aja. Sudah, cepat. 1, 2, 3, 4. Kasih nomor. Kasih nomor 1, 2, 3, 4. Kita lihat siapa yang akan lolos dalam psikotes, yang lanjut diterima kerja ataupun kedinasan. Ada 4 kotak sudah, bagus semua. Tugasmu adalah menggambar. Akan ada tugas menggambar. Setiap kotak silakan gambar. Tapi ingat waktunya tiap gambar judulnya cuma 5 detik. Nah, hanya 5 detik. Jadi pamerkan itu misalkan kotak nomor 1, gambarlah ini. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selesai. Kalau sudah 0, nggak boleh lanjut, angkat tangan dua-duanya. Jangan curang. Siap semua? Kita mulai. Yuk, sudah. Kita siapkan. Nomor 1. Ya, sudah. Kita mulai. Kotak nomor 1. Dalam waktu 5 detik. Gambarlah kotak nomor 1. Pemandangan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Angkat tangan, jangan senang. Ayo, angkat tangan. Jangan senang. Ayo, selesai. Iya, sudah. Nomor 2, gambarlah bebek. Cepat. Gambarlah bebek. 5, 4, 3. Gak usah bagus-bagus. Yang penting itu gambarnya gimana. Bebek itu lehernya pendek. Kalau panjang angsa namanya. Kebalik. Masa bebek panjang banget leher. Soalnya. 3, 2, 1, 0. Selesai. Nomor 3, gambar orang. Nomor 3, gambarlah orang. Cepat. Nggak usah bagus-bagus. Yang penting itu orang. 5, 4, 3. Di bawah orang itu ditulis itu siapa. Yang paling penting siapa orang itu. Jangan lupa ditulis siapanya. Siapa? Kakek, nenek, guru. 3, 2, 1. Nah, selesai. Jangan curang. Selesai. Yang terakhir gambarlah pohon yang ada buahnya. Cepat. Pohon yang ada buah. Buah itu menunjukkan prestasi. Kalau orang tidak ada buah berarti nggak punya prestasi. Ya, 5, 4. Jangan lupa judulnya itu pohon apa. Ini pohon apa, tulis judulnya penting. 3. Pohon apa, jangan lupa judul. Judul yang penting. 3, 2, 2. Judulnya apa? Pohon apa? Buahnya mana buahnya? 2, 1. Nah, selesai. Tepuk tangan. Oke. Nah, sekarang tukeran sama teman sebelahnya. Tukeran diperiksa. Periksa tukeran sama sebelah dulu. Jangan curang. Ayo. Sudah? Ayo. Nah, ini dia. Sudah. Oke. Gambar bebek kayak gini. Gak apa-apa. Oke, ini hasilnya. Sudah. Nah, di Indonesia ini tes psikotes sama.
Psikologi tesnya sama ini juga. Dan ingat, tidak ada yang salah, semuanya benar ya. Oke. Tapi ingat, kalau ada seleksi, siapa yang lanjut, yang gagal ketahuan. Nah, yang lanjut siapa? Kita mulai. Rahasianya, tahukah dirimu nak? Hati-hati nak. Kamu gambar itu ternyata membuka rahasiamu. Karaktermu ketahuan, alam bawah sadar nggak bicara. Kamu tahu, psikolog karena sudah ada teorinya. Gambar tangan maknanya ini. Kita lihat nomor 1. Ini kalau seleksi gagal. Kenapa? Ciri anak yang gambar kayak gini, karakternya artinya belum mandiri, masih tergantung sama orang lain. Kalau gambar pemandangannya masih kayak gini, iya. Masya Allah. Aduh, gagal. Ya, pokoknya kalau ada matahari gagal, bulan bintang gagal, tambah lagi gunung dua sawah yang di arah gagal. Gak lanjut. Makanya kalau mau berhasil, bisa lanjut sebaiknya gambar gedung sekolah, gambar kampus, gambar gedung bertingkat, tapi tidak boleh ada matahari, bulan, bintang. Itu nggak boleh banget. Betul rahasianya ya, dan bilang-bilang loh, bilang. Yang kedua, ini gambar bebek biasanya ketahuan anaknya daya kreativitasnya belum maksimal, idenya kurang banyak, mainstream banget, biasa banget. Kalau gambar bebeknya kepalanya ngadep ke kiri, tolong silakan. Ya. Ya Allah, bebek Indonesia dari angka 2 semua Pak. Ya Allah, ke kiri semua. Lain kali bebekmu ke kanan, nah ke kanan. Itu anti mainstream. Ya. Yang ketiga, nah ini kalau tulisan Akmil Akpol jangan sampai salah. Kalau ini salah out. Ini harus ini. Kenapa? Menunjukkan anaknya percaya dirinya sangat tinggi. Siapa? Yang penting judulnya itu saya. Nih, ya boleh gambar orang lain juga dari saya. Ya, itu. Nah, nih. Yang keempat, ini pohonnya berbuah. Ini ciri-cirinya apa? Gagal. Kenapa? Tamat SMA kok masih kekanak-kanakan, childish, belum dewasa. Hari gini masih gambar pohon apel juga ya. Masya Allah. Aduh. Ya. Aduh. Yang paling bagus itu apa? Gambar pohon mangga. Satu lagi, pasti gagal, gak mungkin keterima. Walau fisik bagus, akademik bagus, kalau gambar pohonnya pohon kelapa pasti gagal. Tidak boleh gambar pohon kelapa, udah pohon mangga aja lah, lebih gampang ya. Oke, ya kembalikan. Oke, nah sudah. Ya, udah tahu ya. Alhamdulillah tahu tadi ya, sudah. Oke, sudah. Nah, sedikit sekarang kita akan masuk apa istilahnya? Gak apa-apa kalau dikit apa ya? Nah, kita coba nih, setelah ini kita akan sambung sebentar mungkinan dia. Luar negeri, ingat anak semua beasiswa. Ya, gini. Modelnya TOEFL, wajib namun TOEFL sama IELTS. Nah, tadi sudah ya. Jepang adalah negara paling baik memberikan beasiswa, bukan Jerman, bukan Eropa, dan tidak perlu bisa bahasa Jepang. Yang paling bagus jelas adalah Monbu. Kalau lolos tes dalam bahasa Inggris, nanti akan ada belajar bahasa Jepang setahun di Tokyo. Ya, nggak apa-apa, nggak bisa. Tapi yang penting coba dulu aja ya. Yang pengen ke Mesir, ingat juga ada banyak jalurnya. Yang penting coba dulu. Nah, oke. Nah, yang terakhir, tes PTN sudah ada data semua, jalurnya
sudah tahu istilahnya ada 3 jalur ya. 3 jalur apa saja? Yang pertama-tama sudah tahu lah. Ini D3 D4. D3 itu apa Pak? D4. D4 lanjutan dari D3. D3 D4 bisa S2 bisa. Ya, bedanya Pak persamaan dulu. Persamaannya D4 adalah D4 sama-sama sarjana, sama-sama dapat gelar, sama-sama 4 tahun ya. Cuman bedanya apa? Kalau D4 itu lebih banyak praktiknya. Nah, makanya kalau yang lebih siap kerja D4 atau S1? D4 lebih siap kerja, lebih cepat kerja. Makanya disebut sarjana terapan. Ya kan ya? Oke, bismillah. Nah, sekarang lanjut lagi 3. 1 undangan sudah tahu tadi sampai dengan kapan? Maret. Yang pertama, yang kedua adalah lewat UTBK jalur mandiri. Nah, kalau undangan maaf, undangan tidak jamin diterima. Kita ngomong undangan nanti aja. Undangan ngomongnya nanti di awal Februari. Tapi ingat kita buka UI, Pak. Siapa yang UI Pak? Bismillah di sini UI. Nah, jalur UI ada 6. Jalurnya yang paling besar keterima di mana? Yang paling besar terima adalah jurusan talent scouting kelas internasional. Ini pengumumannya pada bulan Maret sudah keluar, tapi mahal, tapi besar kemungkinan terima. Ya, beli formulir, isi data, masukin nilai TOEFL, skor, IELTS, selesai. Yang kedua, kelas internasional pakai tes dan tidak ada pelajaran. Tesnya adalah scholastic sama bahasa Inggris aja. Kemudian jalur mudah ketiga. Di bawah itu ada lagi PPKB. Ini jalur undangan, tapi di UI bayar formulirnya, pakai nilai raport. Yang keempat, jalur undangan nasional, formulir gratis. Yang paling berikutnya, paling sulit, nah SNBT. Saingannya berat, dan ternyata yang paling kecil peluangnya masuk UI yang terakhir di bulan Juli, yaitu lewat SIMAK UI. Peluang kecil dan juga peminatnya banyak, ini dia rangkumannya. Yang keterima lewat SIMAK, yaitu dari 100 orang yang keterima cuma 4. Orang keempat badannya cuma kanan doang keterima, kirinya enggak, karena 3,5. Ya Allah, ini yang paling kecil peluangnya. Nah, anak semua yang paling besar adalah kelas inter. Bagaimana tesnya? Kita buka. Ini kemarin kita mulai. Nah, yuk, ya belajar sekarang, belajar dikit, belajar sebentar ya, belajar. Kita lihat sini mana nih? Nah, kok hilang. Kita akan lihat soal SIMAK, belajar sebentar. Seperti apa soal tes masuk SIMAK UI, Pak akan tampilkan. Nah, silakan dilihat ke depan mana. Nah, dia Bismillah. Ya, sudah. Ini kemarin terakhir, jalur terakhir masuk UI. Ujiannya 14 Juli hari Minggu dari rumah masing-masing. Lewat online. Ya, dan dia tidak ada fisika lagi. Pertama kali dalam sejarahnya SIMAK UI setelah 15 tahun 15 tahun SIMAK, ternyata tahun ini tidak ada lagi fisika, ekonomi, geografi. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sama kelas inter juga diganti dengan scholastic. Kita mulai soal kemarin jeng. Ujian SIMAK UI 2024. Ya kan? Ini coba dilihat jawabannya. Berapakah nilai X 1 menit? Pola dilihat aja, nggak usah jumlah-jumlah. Hanya lihat yang kencang, berapakah nilai X? Berapa? 45. Keren Pak, 45. Betul. Mantap. Kenapa? Hanya melihat pola 15, 16, 75, 76. Ini berapa berarti? 45 dong ya? 45. Keren. Lagi 1 menit lagi berikutnya. Iya. Berapakah tanda tanya ini? Iya. Yang kencang. Berapa? 13 betul. Kenapa? Ini kebanyakan orang mikir ini ngapain dipikir, nggak penting. Ini nggak penting, betul nggak? Fokus di sini dong ya. Udah lihat tuh berapa? Tuh tambah 4. Ngerti kan ya? Ya Allah gampang. Lagi 1 menit. Iya. Ini baru dihitung nih berapa? Di sini berapa? Ayo. Yang kencang. 42, 24, 72, 94, 84. Yang kencang, dihitung. 94 ada.
kali. Wah, gitu dong. Lagi, berapa ini? Iya. Ini berapa cepat? 4, 5, 3, 8, 6. 3, ada 3. Ternyata jawabannya 5, salah. Ya. Ternyata gampang jumlah. Ini kan ketika berapa jumlah? 17, 17. Oh iya sama 17, maka hasilnya adalah 6. Ini kemarin ya. Oke, undangan nanti aja. Jangan ngomong undangan. Yang penting nilai semester 5 bagus dulu aja. Nanti kalau sudah eligible baru ketahuan. Oke, yang terakhir. Yang terakhir adalah persiapan UTBK dan jalurnya Pak ya. Jadi sekolah minta mengenai jalurnya ini dia. Nah, jalurnya ini dia, lewat tes. Tahun depan heboh gara-gara beredar sebuah surat Pak 2025 katanya nanti akan ada akademik. Mohon maaf, ini biasanya para bimbel yang memblow up. Bimbel ngomong, oh depan ada fisika lo, ekonomi lo, makanya kamu belajar fisika ekonomi ya. Ini bimbel yang akan memblow up. Kenapa? Mereka pengen tetap akan ada akademik, biar guru bimbelnya tetap bisa ngajar. Ya kan ya, ngajar itu makanya itu. Tapi ternyata apa? Sudah dijawab, peluangnya tahun depan akademik kecil. Maka tahun depan peluang tetap akan sekolah saja. Oke, sudah tahu semua. Untuk keterima, ingat ya, ini adalah nilai tahun yang kemarin. Keterima UI nomor 2 718 ya, yang keterima. Tapi ingat ini 2024 2025 bisa naik bisa turun tergantung soalnya, betul nggak? Jadi jangan terlalu dipikir lah, yang penting sekarang bagaimana modalnya. Oke sudah, nah yuk nih sekarang kita lihat persiapannya aja. Ingat soal sekolah sama aja. Ini dia, sebentar aku bilang, sebentar di sini lompat ini dia. Skolastik ada 5 namanya macam-macam, sama aja. Ada namanya TPA, ada namanya TIU. TIU itu kalau penjelasan tadi ya, sama ya nak ya. Tes intelijen umum ada 4 kelompok standar dunia. STAN, IPDN, Akmil, Akpol sama, yaitu verbal, sinonim, antonim, analogi. Yang kedua adalah angka numerik kognitif, nomor 3 adalah analitik, logika nalar, dan keempat adalah spasial. Tapi ingat, selama 4 tahun 4 tahun UTBK tidak pernah keluar soal spasial. Tapi tetap pelajari, saya tetap pelajari. Oke, kita di sini. Nah, jumlahnya tetap ada 7 subtes. Setiap subtes ada timernya. Timernya habis, layarnya hilang. Dan sama 155 soal, ngerjainnya pakai komputer 3 jam 15 menit. Non-stop di kampus yang kamu pilih tempatnya. Ternyata 3 pelajaran. Yang warna merah itu adalah bahasa Indonesia. Yang ungu bahasa Inggris. Yang hitam itu ternyata adalah logika dasar dan matematika. Tapi maaf, 70 soal kebanyakan ternyata pelajaran SD SMP. Berapakah pelajaran SMA-nya? SMA 3 tahun matematika wajib minat, ternyata tahun kemarin cuma 3 soal. Sisanya SD SMP. Apa saja yang keluar? Yang keluar kemarin nomor 1, hari pertama sampai terakhir sama, cuma angkanya diganti, program linear. Jadi ya, menggambar daerah asilan. Ya. Yang kedua, selalu 2. Ada terus. Yang keduanya adalah apa? Book silver. Ini 2 terus jangan. Ada terus ya. Ya. Hati-hati, ini 2. Yang ketiga, kemarin adalah tentang pergeseran kurva. Geser ke atas atau ke bawah. Atas bawah dan gesernya 3. Bagaimana 2023? 2023 ternyata sama ya, 4 soal. Apa saja Pak? Yang keluar trigonometri sin kosan. Gampang, sin demi kosami tanda salah. Yang kedua selalu keluar inverse. Yang ketiga adalah apa? Fungsi komposisi. Dan yang keempat adalah apa? Perpindahan. Nah, ternyata yang paling berat bukan matematika. Tidak ada anak yang dapat 1000 di bahasa Indonesia. Matematika banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, keterima PTN berapa? Yang keterima
keterima PTN adalah 30%. Anak artinya di atas kuartil atas dong. Kalau kuartil atas kan 25% ya. Maka apa? Berarti yang keterima PTN minimal rata-rata nilai 600. 600 adalah rata nilai. Nah makanya jangan sepelekan bahasa Indonesia. Ini penting. Jaga bahasa Inggris karena paling menentukan tadi. Nah sudah, oke. Nah sekarang kita lihat cepat yuk latihan, nanti saya akan berikan soal. Bukunya, ini soalnya mana? Ini soalnya. Nah ini dia soalnya. Yuk kita lihat. Yang selalu keluar tiap tahun. Tiap tahun keluar. Akmil Akol juga. 1 menit. Ada terus. Yang mana yang paling besar? Sebentar ya Pak, saya jadikan desimal Pak, desimal. Wih bener, hebat, pinter, tapi ketipu waktu, ya kelamaan, betul nggak? Lama apa? Nggak terkejar, oh iya ya Allah. Nah, gitu. Yang cerdas gimana? Cepat, benar. Yang benar cepat adalah pernah dengar kali silang belum? Membandingkan pecahan di SD kali silang kan ya? Yuk kita duel. Misalkan itu deh, duel 8 kali 3, 24, 5 kali 5, 25. Tadi mintanya apa nak? Karena minta paling besar menang dong. Yang kecil coret, bisa ngerti gak? Besar menang ya Pak, besar menang Pak, besar menang. Bisa ngerti ya? Final, babak final, maka pecahan yang paling besar adalah iya. Lagi keluar terus tiap tahun pola bilangan, berapakah angka yang ada paling belakang? Cepat, yang kencang teriak. 30 berapa? 34. Ya Allah gampang banget. Lagi yang paling belakang 20. Oke, gampang, cepat dong codingnya. Nah sekarang 1 menit. UTBK 2024 ada soal isian dan ternyata soal isiannya gampang. 1 menit, silakan cepat. Yang kencang berapa? Yang kencang 1, bagus, keren. Lagi 1 menit. Akar 9 doang, masa lupa akar 9? Berapa? Yang kencang 24. Lagi 1 menit. 11, gampang. Lagi 1 menit. Nah, mobil titik 2 sensor. Analoginya toko dengan apa? Rak, betul. Mobil dilengkapi sensor, toko dengan rak. Lagi coba nih, coba. Gak boleh dicoret, dilihat aja. Hanya dilihat, tidak boleh dicoret. Intinya ini 50 bagi 47 itu kan 1 koma, betul nggak? 1,92 dikurangi 1,92 berarti ini 1, berarti 0,92 dong. 0,92 itu 92% kan ya? 92% lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 85 lah, nggak usah dicek. Oh iya. Nah tadi ya silakan, makanya nanti Pak kasih. Pak minta Pak, boleh Pak? Saya kasih gratis. Ya boleh. Ini buku-bukunya nanti saya kasih. Ini buku yang membuat soal dedikasi. Rekomen. Ini maaf, ini KW. Yang ini ya. Jadi sekali lagi hati-hati, Pak boleh minta nggak Pak? Saya kasih PDF-nya. Semuanya boleh saya bantu. Ya. Oke, kita silakan dulu ya Pak ya. Nah sebelumnya soal dulu. Soal tadi saya fotokopian mana? Fotokopian tolong dilihat dulu sebentar, saya akan bagikan dulu. Selama istirahat, kalian akan diberikan soal. Silakan dicoba dulu. Ya, istirahat break dulu ya Pak ya. Nah dulu nanti boleh sebentar, maaf. Soalnya dulu Pak. Kiri kanan bawah. Kalau sudah angkat tangan nggak pernah lupa pakai senyum wajahnya. Ketahuan. Bagus. Anak kanan bawah, ciri-cirinya baterai HP-nya paling cepat habis. Kanan bawah, anaknya gaul, tenar, heboh di suara. Ya. Temannya banyak banget, keren, bagus. Ya, oke. Yang terakhir,
Golongan yang kelima yang tidak punya angka 7 dan seterusnya, paling tinggi cuma 5 atau 6 atau 7-nya 2, 8-nya 2. Golongan kelima hebat juga. Angkat tangan golongan kelima siapa? Ini banyak banget. Lihat temanku, ternyata dari 5 golongan ini anak inilah yang paling hebat yang ini. Ini paling hebat. Kenapa? Semuanya dia bisa. Ya. Hebat sama rata. Ya. Ini cuma satu akibatnya. Akibatnya yang tengah karena semuanya bisa. Ada efeknya. Anak tengah ini paling galau milih jurusan. Sering gonta ganti, ya malu normal, ya ini normal. Nah, satu lagi yang menjadi rahasia anak yang tengah, ini rahasia mereka dari SD, SMP sampai sekarang. Benar Pak, terasa mereka tahu rasanya, tapi mereka tidak tahu istilahnya. Saya buka, ini normal, tidak ada yang aneh. Nanti akan bilang juga kalau nggak dilatih. Yang kamu rasakan nak, psikolog bilang itu ada namanya. Nama perasaanmu itu adalah namanya yang tengah deja vu. Ya, itu normal. Itu normal, tidak aneh. Kayaknya aku udah pernah kesini deh, padahal belum pernah. Itu barangkali itu biasa, itu normal, tidak aneh. Cuma saran para ahli yang tengah ini karena hebat bisa semua, sarannya satu, tolong anak tengah ini jaga ucapanmu. Kenapa? Karena ucapan anak yang tengah ini sering jadi kenyataan. Ya, ini kayaknya besok hujan deh, hujan beneran besok. Makanya ngomongnya yang bagus-bagus, ya, tadi itu, ya. Nah, udah lihat. Nah, ini zamannya Hippokrates. Peneliti Yunani kuno dari zaman Yunani udah dibuat. Koleris, flegmatis, melankolis, sanguin, sama. Semua orang punya kelebihan, punya kekurangan. Diperkuat yang plus, diperbagi yang minus, ya, tidak sempurna. Saran, kalau pengen lebih hebat, anak kiri bawah lebih hebat lagi, olahraganya diperkuat. Bagus. Ini kiri bawah kiri atas, olah pikirnya dilatih. Terasi. Nih, kan adalah olah rasanya dilatih. Yang kanan bawah olah hatinya, cie. Ya, ini. Nah, yang tengah semuanya wajib diolah. Nih, semua hebat, masing-masing hebat. Anak kiri bawah terkenal, otot kuat, tenaganya bagus. Ini bagus ya. Kiri atas, logikanya kuat banget. Kanan atas adalah kreativitasnya tinggi. Nah, lihat, anak kanan bawah 10 tahun lagi terjawab. Anak kanan bawah ini calon motivator hebat. Ya, ini, ya, yang tengah apapun semuanya bisa. Ya. Nah, kalau di kelas beda banget. Di kelas ketahuan, anak kiri bawah dominan, ambisius, suka tampil ke depan, suka tampil. Beda, kiri atas pendiam, gak suka tampil, senangnya pemikir. Yang kanan atas, bener kan? Sering ngomong apa di kelas? Gue punya ide nih. Nah, saran gue ini. Nah,
cocok jadi ketua kelasnya memang. Bagus. Ya. Yang tengah nggak suka ketua kelas, nggak mau, nggak suka jadi sekretaris sebenarnya nggak mau. Anak tengah cukup sebagai supporter penggembira saja. Ya. Menangkan. Oke. Nah, dari kecil sampai sekarang, kiri bawah pulang sekolah komentarnya apa? Pulang sekolah langsung kita main dulu yuk. Nah, main. Senang banget main. Beda. Taman bukit atas, kita main futsal dulu, jalan-jalan dulu, jalan mau mainnya kemana yuk? Ogah gue les bimbel. Masukkan, ya, masukkan. Anak-anak atas beda. Hati-hati, anak-anak ini usil suka bercanda godain, ya Allah, iseng banget, ya, usil. Beda yang tengah, anak tengah paling nggak bisa, lagi duduk di meja kelas, di kursi kelas sendirian, melihat temannya pada ngumpul, dia akan datang, langsung ikutan. Ini pengen ikutan terus aja tadi. Kanan bawah dari golongan darah Dena bener banget. Keluhan karena nomor 1 adalah mager. Untung ada obatnya. Pak, obatnya apa Pak? Kalau lagi bad mood, kesel, nggak enak perasaan, obatnya 1. Anak kiri bawah apa kesel main game, berkeringat, olahraga, bagus ya, berkeringat segar. Nih kiri atas banyak di ulangan Pak, pusing Pak, habis ulangan pusing, obatnya apa? Jalan-jalan ke mall, wisata, shopping. Nih yang kanan atas emosi naik, lagi sedih, bad mood Pak, bete banget, obatnya wajib 3, nggak boleh kurang. 3 urut, yaitu agar seger lagi, tidur, nonton, makan. Yang kanan bawah lagi melo, lagi baper, sedih, obatnya 3 juga, curhat, ngobrol, kumpul sama teman-teman. Ya. Oke. Ya. Yang terakhir, yang serba bisa tadi, kadang-kadang emosi naik, tiba-tiba turun, obatnya apa? 1 doang, agar tenang kembali, adalah ibadahnya berdua. Nah, bagaimana kalau ada coba dulu, ada gagal, 5 anak suruh jalan. Pak Amin baca risetnya, 5 anak jalan, suruh jalan. Terus apa? Tiba-tiba dikagetin pakai kayu. Set, ada portal yang terhalang dong. Anak kiri bawah. Begitu set ada portal nih, respon dicatat. Dihajar, diterjang sama dia. Bagus. Keren. Anak kiri bawah ini suka banget dengan tantangan. Ada tantangan sikat, makanya kalau mereka hobi main game, hati-hati. Hobi main game suka lupa waktu. Anak kiri bawah, ketahuan moto hidupmu. Para ahli sudah riset moto apa dalam bahasa Inggris, otaknya terbaca 1 kalimat. Moto anak kiri bawah adalah my life is my adventure. Mantap ya, bagus. Ya beda, anak kiri atas ada portal, diam sebentar, dia mikir, solusi, lompatin. Nah ini beda. Anak atas kenapa kok dilihat dia sukses Pak? Beda. Dia bilang ngapain diterjang, sakit kaki bos, luka. Ngapain lompat, apa keseleo, ada portal, solusinya apa? Ngepot lewat belakang. Anak ini tahu cara gampang, lewat belakang lebih mudah. Ngapain lompat-lompat? Keren. Nah yang kanan bawah
lagi nyanyi-nyanyi, ketawa. Ada portal, kaget terhalang, mentok. Tiba-tiba dia akan terdiam, megang portal sebentar dan akhirnya nangis. Ya Allah, saudara. Ya Allah. Kenapa portal Tuhan? Salahku apa? Malah melo. Kenapa terjadi pada diriku ini? Ya Allah. Beda-beda. Nah, kalau tengah ini biasanya lari, set, ada portal, emosi naik, marah. Ini nggak benar, masang portal sembarangan, emosi naik. Siapa lagi nanti kan ya? Jadi respon beda-beda, tiap anak beda-beda. Hati-hati, contoh sahabat. Contoh, ada halangan, beda. Oh. Beda-beda. Kalau naik motor, ini ketahuan itu kan ya, ketahuan. Hati-hati. Yang paling enak bonceng siapa? Yang paling enak tuh bonceng kanan bawah. Kanan bawah ikutan motor duduk enak, santuy nggak ngebut. Numpang motor kiri atas aku kena motor mudah ribet, helm nggak ada helm, nggak mau, ada polisi. Tapi hati-hati kiri bawah ngebut, ya Allah, nggak keren. Tapi jangan pernah nebeng kanan atas, jangan. Mending naik gojek aja lah. Ini kalau naik motor semuanya ngepot banyak. Rating kanan belok kiri, ya Allah, keren. Tapi ternyata yang paling parah ini paling parah. Kenapa? Ini gabungannya udah ngebut ngepot lagi. Aduh, hati-hati ya. Nah, cara belajar tiap anak beda-beda. Anak kiri bawah daya ingatnya kuat, makanya biasanya hafiz Quran dari golongan kiri bawah. Nah, ya. Hafiz Quran kiri bawah. Ya. Anak kiri atas paling benci ngafal, nggak suka ngafal dia, sukanya melogika. Anak kanan atas benci banget yang rumit, ribet, panjang. Rumit, ribet, sulit nggak suka. Dia senangnya yang gampang, pendek, cepat. Itu anak kanan atas. Anak kanan bawah ini belajarnya rame-rame sama teman. Ngobrol, pakai musik, bagus. Yang tengah bikin rangkuman, nah bagus ya. Cuman kalau jelek, ulangannya jelek beda. Kenapa tengah diem aja? Oh, anaknya kalau ulangan jelek nggak mau terbuka. Terbuka dong, cerita biar teman bisa bantu. Lawannya kanan bawah kenapa jelek ulangannya? Shoot, nyalakan gurunya. Nah, nggak boleh. Ini soalnya susah banget nih. Pak Amin bikin soal susah banget, tega banget. Nah, yang kanan atas belajar dong, penting nih. Maaf, ini pelajaran nggak ngefek masa depan Pak, nggak ngaruh. Nah, ini mikirnya kejauhan kadang-kadang. Kiri atas raja ngeles. Kenapa jelek? Kan kemarin hujan Pak. Nah, nggak boleh. Yang ini juga hati-hati. Kiri bawah belajar dong, mau ulangan. Pak, maaf Pak, belajar apa enggak tetap remeh percuma Pak. Ayo mending gak usah belajar. Nggak boleh. Tapi ini obatnya. Sarannya 10 tahun lagi anak kiri bawah tengah pengen hebat, pengen sukses, banyakin nolong teman. Ajari temanmu, bantu, kamu akan sukses. Anak kiri bawah ini kalau belajarnya mohon maaf paling nggak betah
pernah duduk lama. Duduk belajar 15 menit, cari gorengannya 2 jam kemana-mana. Makanya yang kiri bawah nggak boleh belajar lama-lama. Belajarnya 15 menit, istirahat 5 menit, istirahat, lalu balik lagi, dipotong-potong, diulang-ulang. Anak kiri atas nggak fokus, rajin beli buku, bacanya nggak sempat. Ada aja di kamarnya ada koleksi mainan, boneka, tutup botol, macam-macam. Makanya meja belajarnya wajib bersih. 1 pelajaran saja. Anak kan mau terlalu mikir teman nggak, temennya apa? Nggak boleh. Nah, yang paling keren kanan atas. Ini kalau belajar di rumah 1 jam mamanya kasih belajar, papanya pulang masih belajar, 3 jam masih meja belajar, diam antem. Apa rahasianya Bapak betah banget? Ternyata rahasianya belajarnya cuma 15 menit, sisanya ngayal. Ini ngayalnya kemana-mana. Makanya 1 jam aja, tapi dapat apa? Kualitasnya gitu loh. Yang bikin semangat, keren. Yang paling hebat tengah, lihat perkataan anak tengah. Anak rohis biasanya tengah nih. Ya, anak rohis biasanya tengah. Anak tengah paling sering ngomong apa? Pamin, dunia cuma sementara. Ini yang penting akhirat, udah kan ya? Betul. Mereka ini yang paling apa? Bahagia nomor 1. Ini the most wanted people. Tapi baik-baik sama temanmu kiri bawah. Siapa tadi kiri bawah dicatat alamat rumahmu di mana? Nomor HP jangan bilang. Kenapa? Anak tengah kiri bawah ini 1 orangnya teliti detail, akan semangat banget kalau berhubungan sama duit, doyan dia. Nyamper, suka barang kemewahan branded, tapi hati-hati, baik-baik. 10 tahun lagi, insya Allah golongannya mereka anak-anak tajir pelintir. Amin. Tempat kita ngutang nanti ya, oke? Jangan bicara duit sama kiri atas. Dia bagi mereka apa? Yang penting jabatan, orang berkuasa. Wah. Kanan atas senangnya dipuji karena idenya bagus, ya. Karena idenya banyak, cocoknya insya Allah pengusaha sukses. Ya. Nah, kanan bawah beda. Duit bukan segalanya. Jabatan bukan utama. Jangan dipuji Pak, nanti sombong. Teman kita yang kanan bawah, dia minta 1 doang. Bagi dirinya yang penting adalah dia hanya ingin dicintai. Yang penting teman-teman gue banyak. Makanya leadershipnya pemimpin, pemimpin hebat ya. Oke. Nah tapi ingat, ibadah penting penyeimbang. Kalau anak tengah ibadah kurang, biasanya efeknya emosinya swing, naik turun. Anak kiri bawah, apa-apa duit doang, matre, hati-hati. Kiri atas, logika doang, nggak pakai perasaan, raja tega. Kanan atas, banyakan ngayal, ansos, menyendiri. Nah, kanan bawah tolong ya, kanan bawah. Jangan terlalu banyak senyum, misalnya tempat pesona ya. Takutnya bisa terima gitu loh. Oke, sudah ada kartunnya. Amerika bikin kartun. 5 nonton, coba ingat-ingat 5. Kartun Amerika dari kecil TK nonton. Siapa Pak ya? Ternyata teman-temannya SpongeBob SquarePants. Coba ingat. Taman SpongeBob yang kiri bawah, suka duit, dominan, ambisius, semuanya saya ya. Nah, teliti detail. 1 lagi, kiri atas, taman SpongeBob yang serius, jenius, suka nyuruh tegas, tahu jadi siapa? Pinter. Nah, sweet word. Taman SpongeBob usil, kreatif, iseng, dia keras kepala, ceroboh siapa? Yang kanan bawah, murah
ini cuma saran. Ya, kita breakdown. Saya berjelas. Satu, yang kiri dulu. Anak ini aktif, banyak gerak. Mereka ini kurang suka duduk diam di kantor. Senangnya traveling ke luar negeri, ke luar daerah. Ini dia sarannya. Oh, teliti detail. Oke, ya, itu. Ya, dokter juga bisa. Ya, lebih suka berhubungan dengan mesin, kurang suka berhubungan orang. Makanya ini kiri atas. Suka dengan barang atau mesin. Oh, boleh tadi. Ya, oke. Itu dia. Ya, anak kiri atas. Anak kanan atas punya bakat seni, kreativitas tinggi, nggak suka yang ribet-ribet, rumit, nggak suka. Ini sarannya. Oh, ya, ini adalah yang kanan atas. Ya, ini. Nah, anak kanan bawah, anak kanan bawah sukanya ketemu sama orang, sering senyum, hubungannya banyak. Nah, ini kanan bawah. Oh. Oke. Ya. Yang tengah semuanya dia bisa. Ya, bisa semuanya itu ya. Oke. Ya. Ya. Yang terakhir, pakai kasih nanti tapi yang terakhir apa? Temanmu bisa berubah. Efeknya 80% jaga temanmu. Temanmu masa depanmu. Kamu tuh Raja Wali. Kalau gaul sama ayam, kelakuan kayak ayam bubar. Contoh, burung cantik gaul sama ayam, kelakuan kayak ayam. Ya. Nah, kayak ayam, hati-hati milih teman. Ya Allah. 80% karena lingkungan. Daripada banyak teman racun, mending sendirian. Dengan racun sendirian aja nih contoh. Sendirian aja nggak apa-apa. Daripada racun ketutupan. Sendirian aja. Jangan masuk lagi. Oke. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi, anak semua terakhir. Nah ini dia isian terakhir, coba sebelum kita tutup waktunya 1 menit. Nah ini Pak, mohon maaf. Yang penting apa? Yang penting itu adalah usaha sama doa. Usaha sudah maksimal, kita doa walaupun nggak bisa nembak jawaban juga bisa. Yang penting Allah ridho, orang tua ridho dan nabi dapat. Usaha doang nggak punya doa sombong, atau doa nggak bisa halusinasi, ya. Oke, semangat anak semua. Silakan minta materi ini Pak kirim. Semoga Allah meridhoi usaha kita hari ini dan memberkati. 1 menit diisi dulu. Tanda tangan. Bagaimana hasil tesnya? Lingkari lalu bagaimana pendapatmu acara hari ini, tanda tangan. 1 menit silakan. Kami tunggu materinya, minta lewat WA. Di kertas sudah ada nomor WA Pamir ya Nak ya. Boleh saya akan kirim cepat, tidak lama-lama. Yuk, oke kita tunggu cepat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih ya. Sebentar. Ada mau di sekolah. Ada mau di. Silakan. Ucapkan terima kasih. Sukses ya, terima kasih. Silakan Bu. Waktu dan tempat tadi silakan. Baik, sebelum kita meninggalkan tempat ini, alangkah baiknya kita menutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Ali Akbar SHG. Kepada Bapak Ali, kami persilakan.
doain nggak? Kalau mau minta dengan khusyuk dan penuh tawadhu agar apa yang kita inginkan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Titipkan niyah di niyatil qabul wal wusul wal hadratir rasul bi niyatil mazkur. SMA Korul Bekasi angkatan 2025. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir lana wa liwalidina amin. Allahumma aghnina bil ilmi. Ya Allah, kayakanlah kami putra putri SMA Korul Bekasi dengan ilmu. Wa zayyina bil ilmi. Ya Allah, kayakanlah kami siswa-siswi SMA Korul Bekasi. Hiasilah ya Allah diri kami dengan kelemah lembutan dan akhlak yang mulia. Wa akrimna bit taqwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah kami siswa-siswi SMA Korul Bekasi dengan ketakwaan. Wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cantikkanlah kami dengan kesehatan yang sempurna, dengan akhlak yang mulia, dengan ilmu yang banyak dan barokah serta manfaat. Allahumma Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kami kepahaman yang sempurna. Wa alhiqna bis sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ampunilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.